Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Juni Milsa Lugina dengan NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Ilmu Sosial Politik, Departemen Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang proses supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan ini terdapat 4 proses. Yang pertama itu perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu yang pertama, tujuan supervisi, yang kedua, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, yang ketiga, bagaimana mencapai tujuan yang telah dirumuskan, yang keempat, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, waktu pelaksanaan, dan yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut. Tahapan perencanaan terdiri dari tahap penyusunan dan tahap persiapan. Tahap penyusunan ini terdiri dari penyusunan program tahunan, dan tahap persiapan terdiri dari format atau instrumen supervisi, materi pembinaan supervisi, buku catatan dan data supervisi atau pembinaan sebelumnya. Yang kedua itu pelaksanaan supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua penilaian, yang ketiga deteksi kelemahan, yang keempat memperbaiki kelemahan, yang kelima bimbingan dan pengembangan, yang ketiga itu evaluasi. Pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan itu wawancara, angket, observasi penampilan, dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang keempat itu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidikan yang menjadi sasaran ke pengawasan. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu adalah penguatan dan penghargaan, teguran yang bersifat mendidik, dan terakhir itu guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Materi yang kedua yaitu tentang teknik supervisi pendidikan. Ada beberapa teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama itu individu. Teknik-teknik individu dalam pelaksanaan supervisi pendidikan yaitu yang pertama teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama kunjungan dengan cara kunjungan kelas tanpa diberitahu. Yang kedua kunjungan kelas dengan pemberitahuan. Yang ketiga kunjungan kelas atau undangan guru. Yang terakhir itu saling mengunjungi kelas.
Yang kedua itu teknik observasi kelas. Teknik observasi ini dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi. Yang ketiga itu percakapan pribadi. Percakapan pribadi ini merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberi jalan keluarnya. Dalam percakapan ini, supervisor berusaha menyadarkan guru akan kelebihan dan kekurangannya, mendorong agar yang sudah baik lebih ditingkatkan dan yang masih kurang akan keliru agar diupayakan untuk diperbaikinya. Yang keempat itu intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. Manfaat yang dapat diperoleh dari teknik supervisi ini adalah saling membandingkan dan belajar atas kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman masing-masing sehingga masing-masing guru dapat memperbaiki kualitasnya dalam memberi layanan belajar kepada peserta didiknya. Yang kelima itu penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang lebih efektif. Yang keenam yaitu menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru karena suatu pengukuran terbalik karena selama ini guru hanya menilai murid-muridnya. Ada beberapa cara atau alat yang dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, antara lain membuat daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas guru di muka kelas, yaitu dengan penyusunan pertanyaan yang tertutup maupun terbuka tanpa perlu menyebutkan nama siswa. Yang kedua itu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain, yang pertama itu pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua itu rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga itu studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu seperti MIPA, bahasa, IPS, dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan yang dimaksud tidak berubah menjadi ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini telah dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Yang keempat itu diskusi. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Kelima itu workshop.
Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja sama secara kelompok. Yang keenam itu tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman atau sharing experience adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan, dan saling belajar satu dengan yang lain. Langkah-langkah melakukan sharing antara lain, yang pertama itu menentukan tujuan yang akan dicapai, yang kedua menentukan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, yang ketiga memberi kesempatan pada setiap peserta untuk menyumbangkan pendapat mereka, dan yang terakhir itu merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, langsung adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya, kunjungan kelas atau classroom visitation, observasi kelas, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan lain-lain. Yang keempat itu tidak langsung. Tidak langsung ini adalah seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman. Inilah penyampaian materi dari saya tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.